Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kembali bertemu di mata pelajaran Ulumul Quran di kelas 11. Ini adalah pertemuan yang keempat, al-liqa'ur rabi' dari pertemuan pembahasan mata pelajaran Ulumul Quran. Pada pembahasan kali ini insyaallah ta'ala kita akan menitik beratkan kepada pembahasan seputar Al-Quran dari sisi definisinya, baik ditinjau dari sisi bahasa ataupun istilah. Ya, meskipun tidak asing bagi antum sebagai para penuntut ilmu tentang apa itu Al-Quran, ya, untuk apa kita mengkaji definisi Al-Quran. Insya Allah ini sudah difahami oleh banyak orang, ya kan? Mungkin ada orang yang berpendapat seperti itu. Untuk apa kita kaji lagi? Itu kan paling pembahasannya itu saja. Bukan. Namun di sini penulis, yaitu Syekh Mana Al-Qattan rahimahullahu taala, beliau ingin menjelaskan sisi pengambilan kalimat Al-Quran itu dari kata apa, kemudian juga nanti konsekuensi ketika kalimat itu diambil dari apa, ya, mengandung makna apa. Ini dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Baik, antum lihat di halaman 14, Ta'riful Quran. Pengertian Quran di paragraf paling bawah, ya. Jadi Al-Quran itu diambil dari kata qara'a. Sedangkan qara'a ta'ti bi ma'nal jam'i wad dhamm. Dia datang, qara'a ini datang bermakna mengumpulkan dan menggabungkan. Al-jam' wad dhamm maknanya sama, menggabungkan dan mengumpulkan. Wal qira'ah dhammul hurufi wal kalimat ba'dihha ila ba'din fi tartil. Dan namanya qiraah, sebuah bacaan, itu adalah menggabungkan huruf-huruf dan kalimat-kalimat, sebagian kalimat kepada sebagian kalimat yang lain, fitartil, pada saat membaca. Pada saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim misalkan, berarti kita telah menggabungkan huruf ba, sin, mim, ya kan? Kita gabungkan huruf-huruf itu sehingga terucap dan terbaca bismi. Kemudian kita gabungkan kata bismi dengan lafdzul jalalah yang setelahnya, Allah, sehingga terbaca bismillah. Seperti itulah qiraah. Kemudian kata penulis, wal Qur'anu fil asli kal qiraah. Quran pada asalnya itu seperti qiraah. Dari sisi definisi bahasa atau dari sisi masdar. Jadi masdar qara'a itu bisa qira'atan wa qur'anan, dan juga bisa Quran. Kalau antum kurang jelas di layar video ini, antum bisa bawa kitab antum. Baik. Jadi masdar qara'a itu bisa Quran dan bisa qira'ah. Sehingga ini pendapat yang pertama, ya. Sehingga pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa pengertian Al-Quran dari sisi bahasa itu diambil dari kata kerja qara'a. Qara'a artinya membaca, kan? Dan masdar qara'a qira'atan wa qur'anan. Baik. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qiyamah, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah.
Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Quran itu dan kami yang akan membacakannya. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Maka apabila kami bacakan Al-Quran itu, fattabi' Qur'anah, maka ikutilah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacaan itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang tidak bisa baca tulis. Bukan berarti ini tuduhan keji terhadap Nabi Muhammad SAW, bukan. Justru ini yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Ya, dan seperti itulah kondisi orang-orang pada saat itu. Mereka dari sisi baca dan tulis, mereka kurang. Tetapi Allah lebihkan dari sisi lain, yaitu apa? Kuatnya hafalan dan lain-lain. Nah, ketika Nabi SAW tidak bisa baca tulis, ini juga sekaligus bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatannya Nabi Muhammad SAW. Dan ini keliru. Kita tahu ya hadis Jibril, ketika Jibril datang menemui Nabi SAW di sebuah gua, ya, untuk diangkat beliau menjadi seorang nabi. Dan insya Allah nanti akan kita bahas hadis tersebut atau kisah tersebut. Intinya dari ayat ini di surat Al-Qiyamah, Allah Ta'ala katakan dengan Qur'anah. Qur'anah ay qira'atah. Artinya Qur'anah, ya bacaannya. Sesungguhnya kami yang mengumpulkan Quran dan kami yang bacakan Quran tersebut. Intinya di sini para santri sekalian, Quran dan qiraah maknanya sama. Maknanya sama. Baik, kita lihat di halaman 15. Fahuwa masdar ala wazan fu'lan biddam. Maka dia masdar dengan wazan fu'lan. Quran fu'lan, ya kan, sama seperti gufron, syukron, ya. Taqul qara'tuhu Qur'an wa qira'atan wa Qur'anan. Engkau katakan aku telah membaca dengan sebuah bacaan, qira'ah wa Qur'anan, itu sama masdarnya, bima'nan wahid, satu makna. Baik. Summiya bihil maqru'u tasmiyatan lil maf'uli bil masdar. Dan sebuah bacaan tadi dinamakan dengan Quran dalam bentuk penamaan maf'ul, objek. Maksudnya bagaimana? Kalau saya katakan Budi membaca Al-Quran, objeknya siapa? Yang jadi sasaran siapa? Al-Quran, ya kan? Baik, Al-Quran dinamakan Quran seperti itu, sebuah bacaan, karena dia untuk sebuah nama pada objek tertentu. Quran, artinya Quran apa? Ya, sesuatu yang dibaca, Quran. Ini kita masih bahas dari sisi bahasa ya. Baik, kemudian kita lanjut ke paragraf berikutnya. Waqad khussal Qur'anu bil kitabil munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasara lahu kal alam syakhsi. Terkadang kata-kata Quran itu dikhususkan untuk apa? Untuk sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya katakan Budi mau membeli Al-Quran, orang yang mendengar secara otomatis dia memahami, oh, Al-Quran itu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara otomatis ya, secara otomatis.
Jadi nggak ada orang memahami budi mau membeli Al-Quran. Secara otomatis orang-orang sudah paham Quran yaitu yang kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan majalah, bukan komik atau yang lainnya, bukan. Baik, paragraf berikutnya, wa yutlaqu bil ishtirakil lafzi ala majmu'il Quran wa ala kulli ayatin min ayatihi. Maksudnya bagaimana ini paragraf ini? Ini paragraf yang kedua ini salah satu pendapat bahwa makna Al-Quran dari sisi bahasa itu terkadang disematkan atau diartikan bil ishtirakil lafzi, dengan keikutsertaan sebuah lafaz dari sebuah Al-Quran. Contoh misalkan, ini saya beri contoh biar mudah difahami. Ketika ada orang membaca Qul huwallahu ahad. Baik, kita katakan, apakah orang itu sedang membaca Al-Quran atau sedang membaca hadis? Otomatis jawabannya apa? Orang tersebut sedang membaca Al-Quran. Baik, maka sah-sah saja, boleh kita katakan apabila kita mendengar sebuah ayat dari Al-Quran atau sebuah lafaz dari Al-Quran, kita katakan itu Quran, ya kan? Teman antum baca wal asr misalkan, kemudian antum kabari ke saya, Ustaz fulan sedang baca Quran di asrama. Itu boleh-boleh aja, sah-sah saja, karena satu ayat atau sebuah lafaz dari Al-Quran itu boleh kita katakan itu adalah dia sedang membaca Quran. Lihat firman Allah, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu ansitu. Apabila Al-Quran dibacakan, maka simaklah bacaan itu dan diamlah. Baik, sekarang di setel murotal Musyari Rasyid misalkan, antum nyetel surat Yusuf, antum baru dengar beberapa ayat saja, kemudian antum katakan kepada teman-teman, jangan ribut, dengarkan Al-Quran. Itu boleh antum katakan seperti itu, meskipun yang diputar hanya surat Yusuf dan beberapa ayat saja. Baik, kita lanjut paragraf berikutnya. Wa dzakara ba'dul ulama anna tasmiyata hadzal kitab Qur'anan min baini kutubillah likaunihi jami'an li thamarati kutubihi bal li jam'ihi thamarata jami'il ulum kama asyara ta'ala ila dzalika biqaulih wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Maksud dari paragraf ketiga ini, sebagian ulama menyebutkan bahwa penamaan kitab suci ini dinamakan Quran di antara kitab-kitab Allah yang lain, sebabnya adalah karena liqaunihi jami'an li thamarati kutubihi, karena Quran ini mengumpulkan intisari dari kitab-kitab Allah yang lain. Taurat, Injil itu udah ada di Al-Quran. Makanya Al-Quran apa? Musaddiqa lima baina yadayhi minal kitab. Quran itu sebagai pembenaran terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Seperti Allah Ta'ala sebutkan di ayat wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sebuah kitab tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Ma farratna fil kitabi min syai', kami kata Allah Azza wa Jalla tidak mengurangi sedikit pun di Al-Qur'an. Antum mau cari tentang ilmu apa? Ada di Al-Qur'an. Cuma sayangnya pengetahuan kita terhadap Al-Qur'an itu kurang, sehingga banyak dari orang keliru. Al-Quran isinya cuma itu aja.
Bukan. Kalau kita kaji lebih dalam, kita fahami, tadaburi, itu Quran sumber ilmu tentang ekonomi, tentang negara, tentang apa saja ada di situ. Baik. Kemudian paragraf keempat, ini pendapat lain, wa dhahaba ba'dul ulama ila anna lafdhal Qur'an ghairu mahmuzil asli fil ishtiqaq. Maksudnya apa? Ini pendapat yang ketiga, bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa lafaz Quran ghairu mahmuzil asal, tidak ada hamzahnya pada asalnya. Coba antum lihat di halaman 14. Ini pendapat pertama mengatakan bahwa kata Quran itu diambil dari qara'a. Ada hamzahnya apa tidak? Ada, ya kan? Tapi pendapat yang ketiga ini mengatakan enggak, Quran itu diambil bukan dari kata qara'a, karena pada asalnya tidak ada hamzahnya, itu pengambilan lafaz Quran. Terus dari mana diambil lafaz Quran itu? Pendapat keempat mengatakan diambil dari kata corona. Bukan penyakit ya, bukan COVID-19. Tapi ini bahasa Arab. Corona antum lihat di paragraf itu. Bisa jadi diambil dari kalimat corona syai'u bisyai'i. Menggabungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Atau dari kata qara'in. Qara'in. Yaitu qara'in apa artinya? Semisal. Karena banyak ayat-ayat di Al-Quran itu yang semisal. Yang dinamakan mutasyabihat. Baik, untuk lebih jelasnya seperti ini. Kita lihat ya. Baik. Pendapat pertama, Quran itu diambil dari qiraah. Ini kita insya Allah sudah paham. Pendapat kedua, maksud terkadang Quran diartikan juga bil ishtirakil lafzi. Tadi sudah kita jelaskan. Ini pendapat ketiga, bahwa lafaz Quran itu pada asalnya tidak ada hamzahnya, bukan dari kata qara'a, tapi bisa jadi dari korona atau dari qara'in. Ini juga sudah kita jelaskan. Baik, yang benar, yang rajih adalah pendapat yang keberapa? Kita lihat. Oh, ternyata yang pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Seperti itulah yang dikatakan oleh Syekh Manna Al-Qattan di paragraf keempat. Antum lihat, wa hadza ra'yun marjuh. Pendapat keempat ini pendapat yang marjuh, yang benar adalah yang pertama. Baik. Selanjutnya kita lihat di paragraf atau halaman berikutnya. Kita loncat ya. Antum kasih tanda paragraf-paragraf yang tidak kita bahas. Kita lanjut ke berikutnya. Para ulama menyebutkan sebuah definisi. Yadhkurul ulama ta'rifan lahu. Sebuah definisi untuk Quran dari sisi istilah. Nah, sekarang kita akan bahas definisi Quran secara istilah. Fayu'arrifunahu, maka para ulama mengartikan Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Apa artinya kalamullah? Kalam Allah, firman Allah. Makanya Quran itu bukan makhluk, tapi itu adalah firman. Baik, kalau ada yang tanya, terus gimana kertasnya, tintanya, sampulnya, pembatasnya? Itu kan yang buat pabrik. Yang kita katakan Quran kalamullah itu adalah itu Qurannya, ayatnya. Adapun kertas dan sampul, pembatas dan lain sebagainya, itu bukan pembahasan kita. Saat kita mengatakan Quran firman Allah, bukan makhluk. Jadi yang dimaksudkan para ulama, Quran itu firman Allah bukan makhluk, bukan lembarannya itu, bukan sampulnya, bukan.
Al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang dibacanya itu merupakan sebuah ibadah. Satu huruf berapa pahalanya? 10, ya. Baik, untuk lebih jelasnya antum lihat di sini. Ya. Antum lihat, jadi Al-Qur'an adalah kalamullah. Baik. Kalamullah, firman Allah. Berarti ketika ada definisi ini mengeluarkan apa? Yukhriju kalamal jin wal malaikah wal ins. Mengeluarkan ya, ucapan jin, ucapan malaikat, ucapan manusia. Ini bukan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan sabda Nabi, bukan ucapan jin, bukan ucapan malaikat, bukan ucapan manusia. Jadi apa yang Allah ceritakan tentang kisah-kisah terdahulu, ya, perbincangan para nabi terhadap kaumnya, itu firman Allah Azza wa Jal. Ya. Jadi definisi kalamullah mengeluarkan apa? Ucapan jin, berarti ucapan jin, ucapan malaikat, manusia itu bukan Quran. Baik. Kemudian Al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti konsekuensinya ini mengeluarkan apa? Yukhriju kalamallahi alladzi ista'tharahu. Mengeluarkan firman Allah Ta'ala yang Allah simpan, Allah rahasiakan. Ya, karena firman Allah itu banyak. Tidak hanya yang di Al-Quran saja. Banyak. Ada firman-firman Allah Ta'ala yang tidak kita ketahui karena Allah sembunyikan hal itu dari kita. Jadi yang Allah simpan, yang Allah rahasiakan, ista'tharahu, ini bukan termasuk Al-Quran. Karena firman Allah itu banyak ya. Banyak. Antum lihat di ayat itu. Qul law kana al-bahru midadan. Di surat Al-Kahfi ada ya. Seandainya firman Allah itu lautan, seandainya lautan itu dibentangkan untuk menjadi apa? Tinta, kemudian penanya adalah pohon-pohon yang ada di daratan, mana fidat kalimatullah, tidak akan habis kalimat-kalimat Allah. Tintanya habis, ya. Dan firman Allah Ta'ala belum habis untuk ditulis. Makanya itu ya antum bisa bayangkan, antum lihat tuh. Kalau semua lautan itu jadi tinta, kita gunakan untuk menulis firman Allah Ta'ala, nggak bakal habis firman Allah Ta'ala. Sedangkan lautannya sudah habis. Walau ji'na bimithlihi madada. Meskipun kita akan datangkan lautan yang sama, datangkan lagi lautan lagi, habis lagi, datangkan lagi lautan lagi untuk jadikan tinta untuk menulis firman Allah, tidak akan habis kalimat Allah itu. Bahkan yang habis duluan apa? Tintanya. Padahal tintanya seluas lautan, Masya Allah. Jadi kalamullah al-munazzal ala Muhammadin SAW, kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad SAW, Quran atau bukan Quran? Bukan Quran. Ya, maka ini definisi ini mengeluarkan yukhriju ma unzila ala ghairihi minal anbiya. Mengeluarkan apa yang Allah turunkan kepada selain Nabi Muhammad SAW dari para nabi. Yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya, Allah kan berfirman kepada Nabi Musa, ya kan? Allah turunkan firman-Nya kepada Nabi Isa. Itu bukan Quran. Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang Syiah itu punya apa? Punya bualan, punya kedustaan. Katanya mereka punya mushaf sendiri, namanya mushaf Fatimah.
ya kita katakan itu bukan Quran. Karena kalau Quran itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari definisi dasar ini antum bisa kuat insyaallah ta'ala dari sisi ilmu Al-Quran. Ini penting karena di luar sana banyak ya pemahaman-pemahaman yang rancu. Intinya itu bisa diobati dengan belajar dari dasar. Baik, kemudian al-muta'abbad bitilawatihi. Kalau dibaca itu merupakan sebuah ibadah. Ini mengeluarkan apa? Mengeluarkan firman Allah yang lain yang ada di hadits qudsi. Kalau hadits qudsi itu kan firman Allah, kemudian diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya kan? Nah, apakah kita ketika membaca hadits qudsi itu berpahala? Satu hurufnya 10 pahala? Kan tidak. Maka yang berpahala satu hurufnya dapat pahala 10 itu hanya ketika kita membaca Quran. Makanya antum yang semangat baca Al-Quran, yang rajin halaqahnya, yang rajin setorannya ke pengampunya, itu satu huruf pahala. Coba antum setiap pagi dan sore lebih dari satu huruf, berapa pahala yang antum dapatkan selama 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 1 semester, bahkan selama antum mondok di Pondok Pesantren Al-Madinah. Berapa pahala yang antum raih sedangkan antum hanya duduk di rumah saja, cuma setoran. Mungkin perkaranya sepele, tapi ingat Allah Azza wa Jalla Maha luas rahmatnya. Gunakan kesempatan ini. Jadi kalau hadits qudsi ya, tidak ada satu huruf hadits qudsi dapat 10 pahala, tidak ada. Baik, mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. فلعلنا نكتفي بهذا القدر. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama berfaedah dan bermanfaat bagi diri kita dan semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.